Mungkin boleh dijelaskan kalau dari perspektif atau proyeksi Anda bagaimana dampak dari eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah mungkin terhadap aset safe haven, apakah memang inilah yang menjadi sentimen utama minat pelaku pasar untuk menuju ke safe haven dan juga bagaimana dengan nasibnya dengan pasar domestik kita? Silakan Pak Mika. Baik, saya melihat dampak dari meningkatnya ketegangan militer di Timur Tengah pada ekonomi dan juga pada pasar keuangan di dalam negeri dalam dua hal. Yang pertama, saya melihat itu dari sisi eh, kenaikan harga energi, khususnya harga migas. Em, Hal ini berdampak pada eh, meningkatnya permintaan untuk valuta asing di tengah tingginya nilai impor migas Indonesia. Kemudian hal kedua saya pikir yang berdampak pada ekonomi kita adalah dengan meningkatnya ketegangan militer di Timur Tengah ini, maka ada kecenderungan dari pelaku pasar untuk memegang aset-aset yang dianggap aman atau safe haven assets. Kemudian hal ini menyebabkan tekanan pada eh, aset-aset keuangan dunia yang dianggap high yield atau lebih berisiko, termasuk di dalamnya aset-aset dalam rupiah. Demikian, Mbak Dina. Baik, Pak Mika, terima kasih atas penjelasannya. Kalau kita lihat begitu dari informasi yang beredar, terutama di media massa, nampaknya eskalasi geopolitik ini juga terus terjadi begitu dan belum mereda. Apakah Anda tadi melihat bahwa ini kan pengaruhnya berkaitan dengan harga energi? Apakah menurut Anda kalau akhirnya ini terus berlanjut juga akan berpengaruh mungkin utamanya terhadap kenaikan inflasi global yang akhirnya juga pastinya akan berpengaruh terhadap arah suku bunga The Fed dan juga berpengaruh terhadap pasar domestik kita untuk jangka panjang ya Pak Mika? Ya, betul sekali. Jadi memang ini adalah salah satu kekhawatiran yang kita hadapi dengan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, karena kita juga mengetahui bahwa daerah Timur Tengah itu adalah daerah yang menjadi salah satu produsen energi dunia, khususnya minyak dan gas. Kemudian juga rute di Timur Tengah juga dilalui oleh transportasi barang dan jasa internasional dalam jumlah yang besar. Jadi ini adalah gangguan yang kita hadapi terhadap ekonomi di dalam negeri. Um, dengan meningkatnya ketegangan tersebut, saya melihat memang di jangka panjang jika uh, dampak dari terkendalanya supply chain energi khususnya dari Timur Tengah ke ekonomi global dan menyebabkan harga energi dunia yang tinggi, otomatis tingkat inflasi global khususnya di Amerika Serikat juga akan sulit untuk turun ke arah target Federal Reserve yaitu 2%. Saat ini inflasi di Amerika Serikat masih berkisar antara 2,5 sampai 3%. Sehingga jika kondisi ini terus berkelanjutan, ada potensi penurunan tingkat suku bunga Federal Reserve akan lebih lambat, dibandingkan apa yang kita bayangkan sebelumnya. Di sisi lain, saya juga melihat dengan adanya ketegangan militer di Timur Tengah yang mulai meluas, ada juga dampak pada agregat demand pada ekonomi global, khususnya di daerah Timur Tengah itu sendiri. Sehingga nanti kita akan melihat ke depan mana yang lebih dominan, apakah dampak dari gangguan supply terhadap harga energi kah, atau menurunnya permintaan akibat perang ini sendiri. Demikian Mbak Dina.
Baik, banyak yang berpendapat dari pelaku pasar dan juga ekonom melihat bahwa di tengah situasi ini, namun meskipun kita masih melihat ke depannya, tapi di situasi ini The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga yang lebih soft landing begitu, yaitu diperhitungkan akan mengalami pemangkasan suku bunga sebanyak 2 kali dan sebesar 25 basis poin. Ini artinya sampai akhir tahun 2024 akan ada pemangkasan suku bunga sebesar 50 basis poin. Bagaimana dengan proyeksi Anda? Apakah sesuai atau Anda memiliki proyeksi yang berbeda? Ya, kalau saya melihat ke depan dengan adanya peningkatan risiko geopolitik di Timur Tengah ini, secara keseluruhan saya melihat dampak dari meningkatnya krisis militer ini lebih besar terhadap menurunnya agregat demand ekonomi global dibandingkan terhadap peningkatan dari harga energi. Jadi secara keseluruhan saya pikir tren penurunan inflasi global yang sudah terjadi dalam 1 sampai 2 tahun terakhir masih akan berlanjut, sehingga apa yang sudah kita lihat pada bulan September di mana Federal Reserve mulai menurunkan suku bunga 50 basis akan kembali melakukan langkah yang sama dalam tahun ini juga tahun depan. Saat ini perkiraan saya masih sebesar 50 basis point untuk Federal Reserve menurunkan tingkat suku bunganya pada tahun ini dan total 100 basis point pada tahun 2025. Demikian, Mbak Dina.